Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas IF 4803. Di sini kami akan membahas tentang analisis kebijakan dan ekosistem kecerdasan artifisial antara perbedaan antara Jepang dan Indonesia, apa-apa saja yang berbeda di antara kedua negara ini. Di sini saya tidak sendiri, nanti akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Untuk kali ini saya akan membahas satu persatu yang ada di daftar ini. Yang pertama adalah visi nasional dan strategi AI, regulasi dan etika AI, ekosistem riset dan pengembangan, industri dan aplikasi AI, tantangan dan peluang. Pertama adalah Jepang mengusung konsep yaitu adalah Society 5.0 atau 5.0, yaitu masyarakat super pintar yang mengintegrasikan AI ke dalam seluruh aspek kehidupan. Sementara di Indonesia merancang strategi nasional kecerdasan artifisialnya itu 2020 sampai 2045 untuk mendukung visi Indonesia Emas dengan fokus pada ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, reformasi birokrasi, dan mobilitas. Dari pernyataan barusan saya sebutkan sudah ada perbedaan yang sedikit mungkin cukup signifikan ya. Oke, mari kita lihat di perbedaan ini. Untuk aspek yang pertama adalah dokumen utama. Untuk di Jepang, AI Strategy 2019. Jadi dia Artificial Intelligence Technology Strategy Council. Dan di Indonesia itu 2020 sampai 2045. Visi utamanya adalah yang tadi saya sebutkan, menciptakan Society 5.0 masyarakat super pintar berbasis AI. Sementara di Indonesia memanfaatkan AI untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Jadi fokus utama dari Jepang adalah inovasi industri kesehatan, mobilitas, pengurangan populasi kerja, dan integrasi AI dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di Indonesia adalah ketahanan pangan, layanan kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan, dan riset komunitas pintar. Kita masuk ke regulasi AI. Jadi Jepang itu telah menerapkan AI governance guidelines sejak 2021 yang lalu dengan prinsip keamanan, transparansi, dan hak asasi manusia. Namun di Indonesia itu baru memulai pengembangan kerangka etika AI, sementara Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru disahkan itu sedang dalam tahap implementasi. Jadi ini sangat menunjukkan keseriusan kedua negara ya, meski pada level kesiapan yang agak berbeda. Bisa kita lihat di sini ada, kalau di Indonesia dia mengacu pada SNKA, namun dia masih dalam tahap pengembangan kerangka etik AI yang komprehensif. Jadi untuk kesiapan regulasi AI generatif di Jepang itu regulasi untuk mengatur penggunaan AI generatif seperti ChatGPT. Namun di Indonesia belum ada aturan spesifik untuk AI generatif. Jadi masih baru ada pembahasan tingkat awal. Oke, kita lanjut untuk ekosistem riset dan pengembangan. Jadi Jepang menginvestasikan sekitar 3% dari PDB untuk riset, termasuk AI juga, melalui lembaga seperti RIKEN, AIST, dan NICT. Jadi ini dia itu juga di Universitas Nasional mereka juga. Namun di Indonesia baru mengalokasikan sekitar 0,2% dari PDB. Ini cukup agak jauh ya persentasenya itu. Jadi dengan BRIN dan beberapa perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan. Kolaborasi internasional aktif dilakukan oleh Jepang. Namun sedangkan yang di Indonesia baru mulai membangun jaringan kerjasama global. Bisa dilihat untuk kolaborasi internasional di Jepang ini sangat aktif. Jadi dari Amerika Serikat, Uni Emirat, lalu di ASEAN. Jadi kalau di Indonesia masih mulai ya dia membangun. Jadi fokusnya tuh masih memulai.
Selanjutnya adalah industri dan aplikasi AI. Di Jepang, AI itu banyak digunakan dalam hal robotik. Jadi seperti robotika otomotif, dari kesehatan juga dengan dukungan perusahaan-perusahaan besar seperti Toyota, Honda, dan Sony juga. Indonesia lebih banyak mengembangkan AI pada sektor fintech, e-commerce, logistik, dan pertanian cerdas dengan startup seperti Gojek, Tokopedia, dan Ruang Guru. Meski jumlah startup AI di Jepang lebih banyak, namun potensi pertumbuhan di Indonesia masih sangat besar ya. Selanjutnya, jadi Jepang itu menghadapi tantangan populasi menua dan kekurangan SDM AI. Namun punya kekuatan teknologi. Jadi mereka itu kekurangan populasi manusia karena mereka itu yang satu tidak mau menikah, kurangnya angka kelahiran. Nah, itu menyebabkan kurangnya model belajar untuk AI. Jadi kekurangan SDM AI. Sedangkan di Indonesia menghadapi kekurangan SDM ahli dan infrastruktur, tapi memiliki bonus demografi dan kebutuhan digitalisasi sektor publik dan UMKM. Sebenarnya keduanya ini sama-sama punya peluang besar di bidang otomasi pendidikan serta pelayanan publik berbasis AI. Maaf, ini kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya kalau di Jepang dia itu lebih matang secara teknologi dan regulasi, sementara di Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang cepat. Namun penggunaan AI ini di Jepang terutama, jadi mereka itu anti menggunakan AI terutama di bidang seperti art atau misalkan seperti seni. Jadi mereka itu anti sekali menggunakan AI untuk bidang seni. Waktu beberapa bulan yang lalu ada kasus Ghibli Studio yang dulu mempublikasikan film yang bernuansa animasi mereka sendiri, yaitu Ghibli. Itu sekarang beramai-ramai dipakai menggunakan AI. Jadi tanpa harus menggambar, tanpa harus menentukan konsep. Jadi kita bisa membuat foto kita itu menjadi gaya style Ghibli Studio. Padahal itu pembuatnya itu memerlukan waktu bertahun-tahun untuk membuat konsep seperti itu, dan itu sangat dikecam buat terutama animator-animator yang ada di Jepang. Termasuk juga untuk dubbing ya. Dubbing itu karena di Jepang itu pekerjaan yang sangat seni sekali, dubbing, jadi mereka itu anti menggunakan dubbing dengan AI. Baiklah, itu sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya untuk dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kali ini kami akan coba untuk menjelaskan bagaimana kondisi kebijakan dan ekosistem AI. Saya akan coba untuk menjelaskan tentang potensi adopsi kebijakan AI di Jepang apabila diadaptasikan di Indonesia. Pertama, kita lihat dulu kondisi artificial intelligence ekosistem AI di Jepang. Jepang sudah lumayan maju ya dibandingkan Indonesia, dan perbandingannya juga lumayan jauh. Ini ada 3 contoh berita yang dapat kita akses di media sosial mengenai kebijakan AI Jepang. Yang pertama itu pengembangan sport car atau industri mobil itu akan diintegrasikan dengan artificial intelligence. Yang kedua, anak-anak sejak usia dini sudah menerapkan AI dalam pembelajaran sehari-hari. Yang ketiga, industri banking itu juga akan melangkah untuk menggunakan AI pada sistemnya. Dari poin-poin tersebut, berdasarkan hasil analisis kami temukan 4 poin penting atau 4 poin besar
tentang kebijakan AI Jepang yang dapat diadopsi di Indonesia. Yang pertama, AI untuk solusi sosial, contohnya pada bidang kesehatan, pendidikan, dan pertanian. Nah, setelah itu, yang kedua, SDM di Jepang itu sudah lebih tinggi adaptasinya terhadap AI dibandingkan di Indonesia. Maka yang kita bisa adopsi adalah bagaimana kita bisa menguatkan SDM AI kita. Ini bisa kita lakukan dengan kurikulum dan pelatihan ulang. Artinya kurikulum kita harus memuat AI dan kita harus melatih orang-orang atau SDM kita agar bisa mahir dan paham terhadap AI yang kemudian bisa disebarluaskan di masyarakat dengan mengajari masyarakat atau orang-orang dalam pelatihan ulang AI ini. Setelah itu, kita juga harus tingkatkan etika dan tata kelola AI. Belakangan ini marak sekali ya, AI digunakan sebagai deepfake ya, atau mengubah sesuatu yang tidak berdasarkan fakta, contohnya mengubah suara, mengubah tampilan muka, hanya untuk keuntungan pribadi. Nah, ini harus kita kembangkan etika dan tata kelola AI, karena untuk saat ini belum ada aturan-aturan komprehensif terkait etika dan tata kelola AI. Selanjutnya adalah kolaborasi triple helix ya, artinya pemerintah membuatkan peraturan, akademisi mulai menerapkan peraturan tersebut dalam jenjang pendidikan, setelah itu industri mulai menerapkan peraturan-peraturan tersebut di sektor industri terkait. Poin selanjutnya adalah kendala adopsi kebijakan. Jadi berdasarkan kebijakan tadi, ternyata ada kendala jika diadopsikan di Indonesia. Kita sudah rangkum dalam 5 poin besar ya. Yang pertama itu infrastruktur digital belum merata. Ini ditandai dengan akses internet yang tidak merata di Indonesia, terutama pulau-pulau terpencil ya. Dan bahkan selain internet pun ada tempat-tempat yang belum dialiri listrik begitu. Jadi listrik belum masuk ke dalamnya, apalagi dengan koneksi internet yang stabil. Yang kedua, kekurangan SDM dan pelatihan. Jadi memang SDM kita jika dibandingkan dengan SDM Jepang itu pemahaman tentang AI dan orang-orang yang paham dan ahli tentang AI itu sangat berbanding terbalik. Dia ada permasalahan data dan keamanan. Artinya ketika kita membentuk sistem AI, kita butuh data dasar ya, data awal untuk nantinya dikembangkan oleh machine learning ya. Nah, tapi data ini butuh standarisasi dan data ini juga harus dipastikan tidak data yang mengandung tendensi, mengandung kecenderungan bias dan rasis di dalamnya begitu. Nah, ini harus ada peraturannya juga. Setelah itu keamanannya juga harus terjaga. Sedangkan keamanan data di Indonesia belum menjadi sesuatu yang mendapatkan perhatian dari segala lini gitu. Yang keempat, rendahnya investasi dan pendanaan research and development terkait AI di Indonesia. Ini mungkin karena keterbatasan sumber dana dari APBN ya, dan memang belum ada betul-betul kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait AI ini ya untuk pemanfaatannya ke depan. Dan yang terakhir adalah regulasi koordinasi lintas lembaga. Ini yang tadi artinya dari pemerintah membuat kebijakan, dari akademisi untuk mengajarkan, dari industri untuk mengimplementasikan. Jadi regulasi dan koordinasi lintas lembaga ini belum ada. Itu makanya kita bilang sebagai keadaan yang lemah terkait regulasi dan koordinasi lintas lembaga. Baik, rekan-rekan, itu saja yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irwana Pandi. Pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan strategi AI Indonesia, solusi dan pembelajaran dari Jepang. AI diperkirakan akan meningkatkan PDB global sekitar 15,7 triliun dolar pada tahun 2030, dan pasar Indonesia akan diproyeksikan tumbuh 30% setiap tahunnya. Yang pertama kita akan bahas adalah kendala utama pengembangan AI di Indonesia. Di sini terdapat 5 kendala utama pengembangan AI di Indonesia, yaitu yang pertama adalah infrastruktur digital. 23% populasi belum memiliki akses internet. Yang kedua, SDM, yaitu kekurangan 9 juta talenta digital pada tahun 2030. Dan yang ketiga adalah data. 80% data yang ada masih mentah. Dan yang keempat adalah pendanaan R&D. Anggaran R&D hanya 0,29% dari PDB pada tahun 2022. Dan yang terakhir di sini ada regulasi dan tata kelola. Belum ada payung hukum AI yang komprehensif. Pengembangan AI di Indonesia menghadapi berbagai kendala, mulai dari infrastruktur hingga regulasi. Diperlukan upaya serius untuk mengatasi tantangan ini. Lalu berikut terdapat solusi spesifik dan pembelajaran dari Jepang. Yang pertama itu adalah infrastruktur, pembangunan pusat data dan serat optik ke daerah terpencil. Yang kedua itu adalah SDM, kurikulum AI terintegrasi dan program sertifikasi massal. Yang ketiga itu adalah data, standarisasi format data dan platform berbagai data yang aman. Dan yang keempat adalah pendanaan, yaitu insentif pajak R&D dan dana Ventura khusus AI. Dan yang terakhir di sini ada regulasi, yaitu pembentukan badan AI nasional dan kerangka etika yang jelas. Baik, di bagian kesimpulan ini, tantangan AI Indonesia memerlukan strategi komprehensif dan terukur.
Yang pertama yaitu kolaborasi yang kuat antara pemerintah, industri, dan akademisi harus bersinergi. Yang kedua yaitu adaptasi model Jepang, seperti pembelajaran di Jepang tawarkan model sukses untuk Indonesia. Yang ketiga yaitu ya AI adalah kunci daya saing global dan peningkatan kesejahteraan. Dengan kolaborasi yang kuat dan adaptasi model sukses dari Jepang, Indonesia dapat membangun ekosistem yang berkelanjutan. AI akan menjadi kunci untuk daya saing global dan peningkatan kesejahteraan nasional. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.